Halo nakama, balik lagi kita di channel Abang DS. Kali ini Abang DS akan membahas cerita One Piece episode 937. Dimulai dari percakapan Usopp dan Nami yang berada di luar rumah di kota Ebisu. Mereka berdua sedang membicarakan Law yang sedang ngambek karena perkataan Shinobu yang seolah-olah menuduh krunya Law membocorkan rahasia lambang bulan sabit kepada musuh. Law pun meninggalkan kota Ebisu untuk membuktikan pada yang lain jika bukan krunya lah yang membocorkan rahasia itu. Law menuju ke ibu kota bunga untuk menyelamatkan krunya yang saat ini menjadi tahanannya Hawkins. Di tengah percakapan Nami dan Usopp, mereka mendengar suara kerumunan orang. Ternyata adalah warga ibu kota bunga yang dulunya kaya raya, kini telah jatuh miskin. Mereka diusir dari ibu kota bunga dikarenakan sudah tidak bisa membayar upah pada Shogun Orochi. Kemiskinan mereka akibat cinta, uangnya sudah diperas oleh Oiran Komurasaki sebelumnya. Kemudian di dalam rumah kota Ebisu ada Sanji, Robin, Franky, Kanjuro, Shinobu, dan Tonoyasu. Tonoyasu bertanya, apakah benar kartu bulan sabit ini adalah pesan untuk pertarungan terakhir? Kanjuro pun menjawab, ya benar. Tonoyasu pun berkata, aku pasti akan mengikuti pertarungan final nanti. Bisakah kalian menitipkan pesan ini? Tonoyasu menitipkan pesan dari secari kertas pada Kanjuro dan yang lainnya untuk diberikan kepada Kinemon. Baiklah, aku akan sangat sibuk saat ini. Akan ada banyak orang yang akan kelaparan seminggu sebelum pertarungan final. Aku akan sedikit sibuk, jadi aku akan pergi dulu. Akhirnya Tonoyasu pergi meninggalkan rumah itu. Setelah Tonoyasu pergi, Sanji bertanya pada Shinobu dan Kanjuro, apakah kau mengenal kakek tua itu? Kanjuro dan Shinobu pun menjawab, aku tidak kenal dengannya. Mereka pun terheran-heran, mengapa ia bisa mengobrol dengan Tonoyasu semudah itu. Robin berkata, yah tak apalah, lagi pula ia orang yang ramah dan baik hati sepertinya. Dan banyak orang bilang jika ia adalah orang penting di masa lalu. Tonoyasu pun melanjutkan perjalanan untuk membagikan makanan dan keceriaan pada penduduk yang kelaparan. Di saat itu, Nami dan Usopp melihat apa yang dilakukan Tonoyasu sangat senang. Karena Tonoyasu sangat dicintai oleh penduduk kita, Ebisu. Tonoyasu lah yang membuat kota Ebisu ini menjadi lebih hidup walau keadaannya susah sekalipun. Scene pun berganti di penjara Udon. Setelah kakek Hio bisa melakukan Bosozoku Haki tingkat tinggi atau Ryo, Luffy pun berlatih pada kakek Hio bagaimana caranya menggunakan Ryo itu. Kakek Hio berkata pada Luffy, jika kau ingin menggunakan Ryo, kau harus memanfaatkan haki yang mengalir ke tubuhmu kemudian mengalirkannya ke tinjumu. Bukan malah menambah kekuatan ke tinjumu. Jadi pada dasarnya memfokuskan aliran haki ke satu titik. Luffy pun mencobanya ke gifternya Kaido, namun selalu salah dan gagal. Tetapi para gifternya Kaido tetaplah tumbang karena tinjunya Luffy walau hanya Bosozoku Haki biasa. Queen pun berkata, kau terlalu banyak juga mengalahkan pasukanku. Queen pun meringankan eksekusinya Luffy. Di saat keadaan sudah malam, Queen menghentikan pertandingan sumo itu dan dilanjutkan kembali esok. Luffy mengeluh perutnya yang lapar. Kakek Hio bertanya pada Luffy, kenapa kau ingin melawan Kaido? Luffy melihat di sekelilingnya masih ada penjaganya Kaido. Luffy pun menggunakan Hausoku Hakinya untuk menumbangkan para penjaga. Setelah aman, Luffy menjawab, ya aku pasti akan mengalahkan Kaido. Karena di lautan ini ada 4 bajak laut yang hebat. Mereka disebut dengan Yonko. Kaido adalah salah satunya. Karena suatu hari nanti aku akan menjadi raja bajak laut. Kakek Hio pun terkejut. Dia berkata, maksudmu seperti Roger? Luffy berkata kembali, kau kenal Roger? Kakek Hio menjawab, ya dulu Roger pernah datang ke negeri Wano ini. Luffy berkata kembali kepada kakek Hio, ya benar. Kinemon juga pernah bilang jika Roger pernah datang ke sini. Mendengar Kinemon, kakek Hio semakin terkejut. Di saat itu pula Raijo dan Karibo muncul. Luffy dan kakek Hio pun semakin terkejut. Cerita pun selesai.